Ini ada pertanyaan dari Lansmi Sakriani. Ya. Iya, iya. Suaranya nggak jelas. Suara tidak jelas. Ya, ini langsung lewat HP aja. Oh ya, jadi begini, ada pertanyaan bagaimana kita menjaga kestabilan keimanan kita dalam menghadapi cobaan di tahun 2021. Langsung deh. Begini ya, jadi Nabi yang paling terkenal diuji itu namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu, mulai gundah, ini kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama. Terus si Nabi Ayub tanya, kamu sehat sudah berapa puluh tahun? Sudah kira-kira 60 tahun gitu. Kamu sakit, kita sakit baru berapa, 1 tahun gitu. Ya sudah, kamu harus ingat betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama ketimbang kita ngadepi penyakit. Kita kan kemarin ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret sampai sekarang, dibandingin kita sehat berpuluh-puluh tahun kan masih nggak imbang. Sehingga ingat sisi nikmat istilahnya, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih mengingat sisi-sisi nikmat, bahwa ujian ini jauh lebih ringan dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga nggak perlu cemas, ya sudahlah kita berikhtiar untuk menghadapi COVID ini, tapi nggak perlu cemas karena sebetulnya apa ya, nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar itu. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan COVID atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus. Andai kan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi, mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu chaos, mungkin kalau peneliti apa gitu ya, mungkin peneliti udara atau peneliti polusi takutnya itu polusi. Jadi ketakutan akan di antara manusia itu kan memang khasnya itu walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Di antara khasnya manusia itu memang punya rasa takut, dan rasa takut ini sesuai spesialisasi masing-masing. Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu, takut covid, takut pandemi, takut ini itu. Mungkin kalau pakar sosial takutnya kalau Indonesia ini chaos, saling ancam, saling menikam gitu. Nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik. Satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini. Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi, supaya kita imannya tetap stabil, karena hubungan Allah dengan kita jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang ujian-ujian, ada ujian kayak pandemi itu. Dengan demikian sesuai anjuran Allah, fazkuru ala Allah. Jadi orang itu disuruh ingat sisi-sisi pemberian Allah, bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah Subhanahu wa taala. Wes, cukup. Oke, sudah terjawab dari Gus Baha. Suara saya bisa didengar apa tidak? Ini banyak sekali masukan, suara saya kurang jelas. Apakah sudah bisa didengar teman-teman ya, terutama jadi kita mengingat tentang sisi-sisi kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu kita dengan bertawakal, kita dengan berikhtiar ya, maka hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah ya. Itulah salah satu kunci dari menstabilkan keimanan kita. Mohon maaf, itu saya bisa mengambil ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha. Mungkin kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Ini
ada pertanyaan lagi Gus dari salah satu dosen Universitas IFET, Mas Diga Febiarsa. Tawaduk guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa seperti apa? Bagaimana sikap siswa atau murid zaman sekarang yang terkesan kurang menghormati kepada gurunya, Gus? Itu keluhan. Oh, keluhan nggih Gus ini. Itu Ini bukan pertanyaan. Itu enggak pertanyaan, itu keluhan. Begini ya Kak, curhat itu ya. Kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah, katanya tidak kritis. Tapi kalau kritis kenanya nanti tidak tawaduk, itu mah nggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti orangnya dulu terus DP itu enggak lah. Tawaduk itu artinya orang itu diberi haknya. Jadi apa ya, ketika orang lain kita mengasumsikan, ya saya ulang lagi, kita mengasumsikan gambaran tawadhu, maka dengan asumsi itu kita gampang kecewa. Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas, misalnya mahasiswa berdiri semua, terus ketika kita ngajar materi semuanya diam, oke, itu keinginan yang baik gitu. Tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya cara pandang ya, punya akhwal-ikhwal yang spontan itu. Mungkin mereka nggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan karena ilmu itu sudah pernah dibaca, sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu tidak penting karena ilmu itu sudah dia kuasai. Atau mereka terus malamnya itu begadang sehingga pas ajaran itu ngantuk. Jadi sering sesuatu yang kita anggap nggak tawadhu itu kondisi objektif yang dialami. Atau males karena sebetulnya bukan karena males sama dosennya, baru bokeh kan, nggak punya uang di ATM, terus keluarganya baru broken. Ya itu yang namanya husnudzon. Jadi kita sebagai kiai, sebagai dosen itu sering orang yang kita kira tidak tawadhu itu punya masalah objektif. Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang, terus tagihan listrik ini itu, mungkin diajari ilmu juga nggak masuk gitu. Sehingga dulu kalau ada kurang, saya beri contoh ya. Dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam. Tapi ada yang nggak diam karena terganggu. Terganggunya tuh gini, Nabi ini sering cerita kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Kalau cerita ya plus tanggalnya. Sehingga dia tuh ya nggak nyaman itu. Lama-lama dia agak kuat tanya, ya Rasulullah, kalau kiamat itu mbak dasar, lalu kiamat itu kapan? Semua sahabat menyalahkan dia karena dianggap gak sopan karena memotong khutbah Nabi. Tapi lama-lama Nabi maklumi, orang itu memang kalau tersiksa ya memang nggak nyaman itu. Ada yang ganjel itu, akhirnya ya tanya itu. Jadi saya mohon dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa, jangan-jangan itu hal objektif saja, ada hubungannya dengan kurang senang sama dosen tadi. Tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang. Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena nggak simpati sama dosen. Nah, kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu tidak suka saya, sehingga pas pelajaran saya begini. Itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi ya yang happy saja lah, yang husnudzon. Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda, di antara aturan Islam memang laisa minna malam yarham shaghirona wa yuwaqqir haqqa kabirina. Di antara ajaran Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren, sayang sama yang di bawahnya. Yang kalah sepuh atau kalah ilmu, hormat sama atasannya. Itu aturan-aturan hukum. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya bukan ingin melawan sebenarnya, tapi ada kondisi objektif tadi. Ada ya kayak tadi kita ngaji ilmu yang luar biasa, tapi mustami' pendengar ini sedang banyak masalah. Tentu bawaannya itu ya kayak nggak dengerin itu. Tapi bukan karena nggak seneng kita, karena memang mereka punya masalah objektif tadi, mungkin ada tagihan, ada problem. Nah ini disebut di antara kewajiban orang mukmin adalah ayyahmila akhahu ala ahsanil akhwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadhu untuk tidak menstigmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Ya, saya kira demikian itu untuk Pak dosen tadi. Orang itu bujuni Pak
Ada lagi galau no. Lihat kondisi, Intinya kita lagi kita sendiri butuh situasi, tawadhu kita, untuk tidak kita menstigmatisasi berdamai dengan kenyataan dan juga kita selalu berpositif thinking seperti Ya, itu. betul. Ada masih banyak pertanyaan ini Gus Bah, tapi ini